Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam video ini kita akan mendengar kesaksian yang sangat menyentuh dari seorang mantan muslim yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya diubahkan dan sekarang ia bersaksi serta membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang baru bergabung di channel ini, silakan berikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga bagikan video ini kepada Bapak Ibu dan Saudara dan teman-teman supaya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya kesaksian ini menguatkan iman kita semua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mendengarkan dan menyaksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Kita saksi dusta, jangankan di akhirat, di surga, di dunia pun kita pasti akan mendapatkan hukuman. Itu ada pasal dan ayatnya. Maka saya benar-benar paham itu sehingga saya betul-betul katakan bahwa kesaksian malam hari ini adalah kesaksian pribadi saya yang berdasarkan fakta dan data di mana, kapan saya bertemu Tuhan, dan bagaimana dia memproses saya sampai saat hari ini. Itu kesaksian saya. Jadi saya perlu sampaikan itu supaya teman-teman yang mendengarkan bisa memahami itu. Ini kesaksian pribadi saya. Tentu kalau pribadi saya berarti saya dan seluruh kehidupan saya masa lalu, sejak lahir sampai dengan saat ini. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, saya mulai dengan saya dalam keluarga saya. Jadi kami ini, nama saya benar tadi Ricardus Eduardus Sareng, nama panggilan saya yang sekarang itu adalah Edu Sareng, tapi sering teman-teman dan keluarga sekarang memanggil saya Edu. Kalau keluarga inti saya biasanya panggil saya Ricardus. Itu saya lahir di satu kampung yang dari kota Maumere ini, di Flores itu sekitar 15 atau 17 kilometer. 66 tahun lalu saya lahir. Jadi lahir di sana, dan ketika saya berusia 3 tahun, orang tua saya memboyong kami seluruhnya. Kami satu keluarga ini kami 9 orang. Kami 9 orang ya. Jadi kakak saya pertama ya, dan sampai kami 9 orang ini saya adalah anak putra ke-8. Putra ke-8. Jadi di keluarga kami ini ada 5 orang saudara laki-laki saya dan 4 orang saudara perempuan saya. Jadi semua kami boyong sekitar 62 tahun lalu kami ke kota Maumere. Sehingga waktu itu semuanya berubah. Artinya keluarga saya dulu di kampung itu bertani, sekarang di kota ayah saya akhirnya kerja sebagai papa lele. Jadi jual kunyit, bawang, apa segala macam di pasar, namanya pasar Alok, jual seperti itu. Nah, kayak gitu. Jadi saya tumbuh besar di kota Maumere. Tentu waktu itu kota itu juga masih mungkin sekarang dengan sama desa sekarang. Waktu itu belum ada jalan raya juga di kota waktu itu, belum ada aspal. Saya tumbuh berkembang di kota itu. Saya sering bertanya kepada orang tua alasan mengapa kami pindah, dan mama saya sering menyampaikan dan juga orang tua saya bahwa kehidupan di kampung itu betul-betul keras. Jadi kampung kami itu namanya kampung Gehat. Itu seluruh orang di Kabupaten Sikain orang tahu. Orangnya sangat keras di sana, karakternya keras, dan tukang berkelahi, judi dan segala macam kekerasan ada di kampung kami. Dan bapak itu salah satu tokoh di kampung itu juga yang sering terlibat dengan perkelahian, judi, apa segala macam seperti itu. Itu. Jadi bapak putuskan waktu itu kami turun ke kota. Tapi menariknya begini, kakak kami pertama itu dia karena hubungan dekat dulu itu waktu pastor Belanda yang datang di kampung kami, hubungan dekat dengan keluarga kami itu luar biasa, sehingga kakak ini sekitar berapa puluh tahun lalu itu dia diminta seperti itu untuk dia masuk sekolah seminari. Jadi kakak saya pertama ini dia melanjutkan SMP sama SLTA-nya itu di seminari sampai kelas yang terakhir, yaitu kelas SMA kelas 3, dan pada saat dia mau pindah ke Leader Road, tempat di mana kakak ini harus mengikuti kuliah filsafat dan kemudian teologi. Tetapi pada saat mau pindah itu ada informasi dari tempat pendidikan itu di Mataloko di barat, di Flores bagian barat ini, bahwa mereka omong sama kakak saya bahwa kamu tidak ada panggilan, jadi kamu harus kembali ke rumah kayak gitu. Dia cukup menyesal, tapi dia akhirnya kembali ke rumah. Kemudian dia menjadi anak pertama di keluarga kami, dan luar biasa kakak ini. Terus terang, kami semua itu menjadi panutan dari kakak ini. Nah, setelah kami turun ke kota, beliau juga kerja di pemerintahan dan guru beberapa saat, akhirnya dikirim sekolah. Dia dikirim sekolah saat itu, dan dia ambil sekolah di pertanahan, dulu agraria. Sehingga dia jadi kepala agraria itu cukup lama, di beberapa kabupaten, seperti itu. Kemudian yang lain semua, karena kami turun ke kota ini, maka hampir semua kami, hanya ada sekitar 1 orang saja, semua yang lain bersekolah, karena kami di kota. Jadi orang tua banting tulang apa segala macam untuk kami bersekolah. Kami sekolah, ada yang sarjana keperawatan, ada yang sarjana kehutanan, kemudian ada yang guru dan segala macam kayak gitu, ada STM semua. Jadi kami bersekolah itu suatu berkat betul dari keluarga, bagaimana mereka memutuskan pindah dari gunung, dari kampung ke kota, seperti itu. Itu keluarga saya. Kemudian saya di kota, besar di kota,
dengan pergaulan dengan teman-teman di kota. Kemudian saya masuk SD. Setelah SD itu tamat SD, saya tidak tahu waktu itu, tapi saya masih ingat betul itu ada juga informasi nasihat dari kakak, coba kau pergi seminari saja. Nah, ya saya tidak pernah tahu itu mau jadi apa, tapi seminari, tapi nanti oh ini nanti jadi pastor kayak gitu. Saya ikut, jadi saya ikut ke seminari, ya ke seminari. Itu seminari itu dekat dengan kota Maumere di satu kampung namanya Lela, sekarang kecamatan Lela. Nah, seminari menengah dari itu, jadi saya ke sana. Tapi saya harus jujur bahwa saya tidak tahu di keluarga ini yang paling nakal, yang paling apa namanya usil luar biasa itu saya itu saya tidak tahu, dan itu luar biasa. Saya di keluarga ini kadang-kadang kalau yang namanya kalau saya bersalah dan segala macam melanggar itu tidak ada yang namanya kamu jangan begini, enggak, semua main kayu. Jadi kayu, dapat pukulan, dapat cubit apa segala macam. Tapi saya sudah kebal seperti itu. Nah, jadi saya lanjutkan, jadi saya sekolah pergi di seminari itu di Lela 2 tahun saya. Hanya 2 tahun, sama nasibnya seperti kakak. Kakak saya masih baik sampai SMA tamat. Saya hanya 2 tahun disuruh pulang. Kenapa? Saya harus jujur, nakal. Jadi saya berkelahi di seminari itu juga, berkelahi dan curi. Saya curi, bukan curi apa-apa, tapi kalau ada di taman atau di belakang sekolah itu ada papaya masak, pasti saya panjat ambil kayak gitu. Nakal luar biasa, tidak bisa diatur. Akhirnya hanya 2 tahun, orang suruh saya pulang juga, sama informasinya bahwa kamu tidak ada panggilan, jadi kamu kembali. Jadi saya pulang ke kota, ambil saya punya peti, dulu tidak ada koper, jadi kami pakai peti kayu ini, peti kayu pakai selot itu, saya bungkus dengan saya punya tikar semua, saya tunggu truk di jalan, taruh di truk, saya pulang ke kota. Sampai di sana saya kasih tahu orang tua bahwa Romo bilang saya tidak ada panggilan. Nah, mereka hanya ketawa. Ya sudah, dia bilang kalau begitu, lanjutkan. Baru saya lanjutkan ke SMP. Lanjutkan ke SMP, ya Pentom waktu itu. Kemudian sama. Jadi itu mulai. Jadi setiap minggu itu pasti berkelahi, usil, ganggu sana sini. Saya tidak tahu. Nanti saya tidak tahu ini apa sebabnya. Tapi nanti sebentar saya kasih tahu, ternyata ada sebabnya ya. Kemudian tamat SMP, saya disarankan oleh keluarga juga bahwa kamu pergi sekolah di sekolah yang kalau selesai sekolah langsung dapat kerja, yaitu di SPMA Bawai. Di SPMA Bawai itu di di Ngada. Ngada itu satu kabupaten di Flores bagian agak barat sedikit sebelum Flores Barat Manggarai. Nah, di situ nambah satu kecamatan Bawai. Itu ada satu sekolah SPMA yang bagus sekali. Nah, akhirnya saya dikirim ke sana, berangkat ke sana. Saya sekolah di sana. Nah, pada saat di SPMA ini jujur tingkat kejahatan saya sudah bukan lagi kenakalan yang biasa-biasa, tapi sudah jahat luar biasa. Sampai berkali-kali ribut dengan guru, mau berkelahi dengan guru, curi anjing, ayam, semua saya lakukan itu. Dan saya tidak tahu, saya kalau melakukan itu semuanya, saya merasa heroik, merasa bangga. Nah, kemudian ajak teman-teman kami lakukan yang sama. Itu luar biasa. Itu saya mulai belajar merokok, segala macam. Tetapi keterlibatan saya di soal pacaran itu kurang, hampir tidak lihat. Itu saya harus jujur, itu kurang. Itu benar punya pacar, tetapi hanya menggila-menggila. Hanya kalau namanya curi, kacau, dan berkelahi itu pasti setiap minggu. Di sekolah curi segala macam, pisang, beras di asrama. Akhirnya waktu kan kami tinggal di asrama, saya diusir dari asrama. Saya keluar, diusir. Saya keluar dari asrama, saya tinggal dengan satu keluarga di seberang kali waktu itu. Nah, tinggal dan itu. Tapi tetap saya lanjutkan sekolah. Sampai saya tamat sekolah, ya baik, nilainya baik, ya gitu. Itu juga heran ya. Jadi kacau balau kadang-kadang tidak pernah belajar, tapi kok nilainya baik. Ya, mungkin itu talenta yang sebenarnya juga Tuhan berikan kepada saya. Setelah selesai sekolah, saya kembali ke Maumere, lapor bapak mama, orang tua saya, saya sudah pulang sekolah. Nah, ini kejadian pertama yang saya perlu kasih tahu sebelum saya lupa, karena ini mengerikan. Malam saya tiba di Maumere, malam itu juga seperti terjadi keributan di rumah. Di keliling rumah itu ada kucing berkelahi, berhantam mulai dari jam sekitar 9 sampai jam 10, 11, 12. Ribut kucing, bahkan ada bunyi kerapannya, karena di kota itu tidak ada. Ribut luar biasa. Nah, besok pagi ini mama saya itu dari keturunan warisan keluarga mereka itu mempunyai apa istilahnya, kekuatan spiritual, saya tidak tahu, tapi itu warisan keluarga itu kuat sekali itu mama saya. Nah, dia datang, dia bilang, panggil nama Ricardus, ini aku baru datang 1-2 malam ini nih, kok kami rasa lainnya, suasananya panas, dan tadi malam udah bilang, iya mama saya dengar gitu. Dan terus terang saya paling takut itu mama, kalau bapak saya lawan, omong saya lawan, dan itu biar kadang-kadang bapak angkat kelewang, kejar pukul, tapi saya tetap lawan. Kalau mama saya paling takut. Dia bilang, kau harus omong, ini apa ini? Saya bilang, tidak mama, tidak apa-apa. Dia bilang, tidak, saya tahu. Mama ajar, saya yang melahirkan engkau, saya tahu persis apa ini masalahnya. Kau harus bicara. Akhirnya sudah, saya harus mengaku. Ternyata waktu kelas 3 di SPMA itu, saya mendapatkan satu pisau. Pisau itu mata tajamnya ada 3. Yang waktu itu yang tuannya yang memberi saya itu, dia bilang ini trisula. Trisula ini, dia bilang, adik, ini saya sudah isi. Saya tanya, isi apa? Saya masih buru-buru. Pokoknya saya isi, tidak ada kekuatannya. Oh, kau mau? Sudah, saya mau. Nah, dengan cepat saya mau. Akhirnya karena begini, saya sering jaga dia punya kios. Dan maaf, orang yang memberi saya ini dia dari
dari apa keturunan apa suku Kedar, bangsa Kedar dari Islam. Dia kasih, saya mau ambil. Ternyata pisau itu sudah diisi akhirnya diisi dengan segala macam kekuatan, guna-guna apa segala macam kayak gitu. Nah, saya bawa. Saya terpaksa mengaku kepada Mama. Mama bilang itu lihat. Nah, boy, Mama marah saya habis-habisan. Saya bilang tidak Mama, saya minta maaf, saya minta ampun. Nah, akhirnya saya serahkan itu pisau saya itu dan apa yang mereka melakukan terhadap pisau itu, mereka taruh di ember, minta maaf, dorong taruh air, kemudian rame-rame dikencingin. Karena kepercayaan kami kalau barang yang sudah apa namanya di sembayang atau ditaruh kekuatan guna-guna apa segala macam, dia akan hilang kembali kalau kena air kencing, jadi dikencing rame-rame. Seperti kayak gitu. Ya saya tenang-tenang saja, saya bilang ya tidak apa-apa. Oke, jadi setelah itu saya tanya, saya bilang apa Bapak, Mama dan saya keluar. Saya mau kuliah, saya belum bisa mau kerja. Memang saya bisa kerja tapi saya mau kuliah dulu. Akhirnya bilang oke, kalau mau kuliah, oke silakan. Saya bilang tapi jangan jauh-jauh. Jadi akhirnya saya diminta supaya kuliah di Kupang, di ibu kota provinsi di Kupang. Dan waktu itu saya ingat betul saya ke Kupang pakai kapal minyak yang itu saya ke Kupang. Waktu itu belum ada pesawat tapi sudah saya ke Kupang. Saya masuk di Fakultas Keguruan jurusan biologi. Nah, waktu itu tahun 78 kalau tidak salah saya lupa. Tapi itu di Fakultas Keguruan jurusan biologi. Dan saya kuliah bagus, berjalan baik. Kenakalan tetap jalan, tapi saya tetap kuliah sampai dengan semester ketiga. Nah, pada saat semester ketiga ini di kampus, saya mendapat informasi dari radio bahwa ada dari kantor kehutanan. Itu kantor kehutanan itu waktu saya ingat sekarang itu adanya di satu kampung yang namanya Air Nona, itu di Kupang, kantor kehutanan. Dia menginformasikan bahwa kantor itu membutuhkan tenaga-tenaga muda yang tamatan SMA, istilah dulu SMA Paspal, sekarang saya tahu apa SMA Paspal, pasti alam, dan juga sekolah-sekolah kejuruan pertanian yaitu di SPMA. Dibutuhkan beberapa orang, nanti kalau lulus seleksi, dia langsung akan dikirim ke Jawa, ke Sulawesi, ke Bogor atau ke Madiun. Saya mendengar ini kalau selesai seleksi, lulus dan dikirim ke Jawa, waduh, langsung hilang semua pikiran saya untuk kuliah. Saya selama di SPMA juga saya dengar Jawa itu begini, hebat, bagus, oh luar biasa di Jawa. Jadi hilang semua pikiran saya untuk kuliah. Saya bilang, tidak, saya harus berjuang supaya saya ke Jawa. Nah, akhirnya saya lamar. Saya berangkat ke kantor itu, daftarkan, dan syukur saya mendapatkan kesempatan untuk lulus, dan kami berangkat. Kami ada sekitar berapa puluh orang berangkat. Dan pertama-tama dalam hidup ini, saya naik pesawat terbang. Woi, bahagianya luar biasa. Tetapi juga keringat dingin luar biasa ketika di atas. Yang sekarang baru saya tahu yang namanya turbulensi. Wah, itu saya sampai pegangan di kursi, teriak sana-sini karena baru pertama itu. Hai, luar biasa. Tapi setelah dia mendarat, saya lega. Waktu itu saya dapat bagian untuk kursus itu di Madiun. Itu kursus itu namanya kursus keahlian khusus tentang konservasi alam. Konservasi alam. Nah, selesai kursus itu langsung saya, kelompok kami itu selesai kursus kami mendapatkan surat SK. Dan saya tidak mengerti waktu itu. Saya tidak tahu sama sekali. Dan ini Bapak SK. Ternyata SK itu kami mendapatkan surat keputusan untuk menjadi pegawai negeri pusat. Itu. Jadi saya bawa kertas, kemudian dapat kerja, langsung kerja, datang sampai ke provinsi kerja, kemudian setelah di provinsi saya ke kabupaten. Nah, orang tua tanya, "Loh, kamu katanya di Kupang?" Segala macam. Baru saya langsung bilang, "Bapak, Mama, saya sudah berhenti sekitar kursus waktu sekitar 1 bulan, 2 bulan. Saya sudah berhenti sekitar 3-4 bulan lalu. Kenapa? Ini saya berpulang dari Jawa. Nah, saya pulang dari Jawa, saya pergi kursus gitu. Jadi, karena saya bilang saya pergi kursus, baru kakak saya tahu bahwa saya ada bawa SK itu, mereka tidak marah. Tidak marah. Mereka bilang, ya sudah kalau tidak bawa kursus, kamu mau kerja, akhirnya saya kerja. Saya dapat tugas pertama itu di Maumere, menjadi koordinator di proyek Impres Penghijauan di kantor bupati. Dan waktu itu saya dekat sekali dengan kepala subdir pembangunan waktu itu yang membidangi program ini. Seperti itu. Nah, kemudian di Maumere sekitar 1 tahun, saya dipindahkan ke Lembata. Dan dipindahkan ke Lembata, di sana hanya sekitar 1 tahun lebih. Saya tidak tahu saya kadang-kadang bingung. Ribut di Lembata juga kacau balau, ribut dengan segala macam. Aduh, kadang-kadang saya ingat ini saya baku ribut dengan ada seorang anggota polisi dari Maumere sekitar berapa puluh tahun lalu itu, dan saya digiring ke polsek di sana, dihantamin beberapa kali, kemudian saya disuruh pulang gitu. Ribut terus. Nah, pada saat saya di Lembata itu ada kejadian istilahnya tanah patah itu di satu desa namanya Baiteba. Itu tanah itu patah sekitar 1 desa lebih itu, dan menghilangkan semua. Kadang-kadang jadi kebun kelapa itu bisa bergeser pindah kena goncangan tanah itu patah itu. Dan itu luar biasa, kasus waktu besar. Nah, akhirnya saya tidak tahu kenapa saya malas sudah mulai bekerja. Saya pulang. Jadi saya tinggalkan pekerjaan pegawai negeri, saya pulang ke Maumere, saya kasih tahu kepada Bapak Mama, saya bilang, saya sudah malas kerja di sana dengan segala macam alasan gitu. Saya terus terang saya jawabannya bohong kepada orang tua begini. Jadi kamu kalau begitu mau kemana kamu? Sudah pegawai negeri, sudah kerja, sudah baik-baik. Saya bilang tidak, saya mau pergi merantau, tapi saya mau juga sebenarnya mau sekolah. Hai, kamu sekolah kemana?
Saya bilang, saya ada teman-teman saya banyak sekali yang lulusan seperti kami di SMA bawah ini, mereka sekolah di Jawa Tengah, yaitu di Semarang. Ada satu sekolah yang namanya Farming. Itu sekolah kejuruan pertanian polivalen di Farming di Jawa Tengah. Itu banyak teman-teman dari SMA itu banyak, yang di Maumere dan di NTT ini sekolah di sana. Jadi saya mau ke sana. Aduh, akhirnya sudah. Jadi karena sayang dengan saya, tapi sebenarnya mereka juga gondok karena saya begitu menyusahkan orang tua. Padahal terus terang ya, untuk saya sekolah juga sulit ya, orang tua sangat sulit karena ayah saya tetap papa lele. Jadi di pasar itu ada tempat apa, dia punya macam bukan lapak juga, tapi dia taruh tikar, kemudian dia jual bawang merah, bawang putih, ada banyak hal-hal kayak gitu, ada rokok, ada pemantik, semua kayak gitu. Dia bilang sudah, kalau kamu jalan berangkat jalan aja, ayah punya sekolah berangkat lah. Saya ke Semarang ya. Jadi saya ke Semarang berangkat pakai kapal laut sampai di sana dengan bertemu teman-teman semua, dan saya kenal waktu itu karena senior saya yang di sekolah SMA dan juga di Farming itu banyak teman-teman kita. Akhirnya saya tes lulus, dan setelah lulus itu saya mulai kuliah. Nah, di sini baru sudah mulai. Luar biasa. Saya terus terang sudah tingkat kejahatan itu. Dari kuliah hanya mungkin, satu minggu ini kuliah mungkin 1 hari 2 hari tidak jelas, mulai ribut gila. Dan zaman waktu itu ketika tahun 83, 84, 85 itu zaman di Jawa Tengah itu dikenal dengan, pasti semua orang tahu, itu gerakan waktu itu Gali, gabungan anak liar. Itu luar biasa berantalnya di Jawa Tengah, di Jogja, Solo, Klaten, Surakarta. Itu luar biasa. Itu kacau, ribut dan gila. Orang persoalan sedikit, orang berkelahi, tusuk sana sini, dan saya terlibat di situ. Artinya bukan terlibat, tapi saya menikmati itu dan terlibat di dalam berbagai macam kegiatan, perkelahian apa segala macam. Tetap saya sekolah, dan jatuh bangun saya tetap sekolah seperti itu. Itu pengalaman saya di sana. Kemudian sampai di tingkat 2, ya waktu itu sebenarnya saya harus flashback tingkat pertama. Tingkat pertama itu saya juga mengenal seorang gadis yang juga sekolah di situ. Dia saya kenal dan ya jatuh hati. Saya jatuh hati dengan dia. Akhirnya kita pacaran, tapi tetap kuliah. Kemudian setelah saya tingkat 2 mau selesai, ini pacar saya ini hilang dari kampus. Saya bilang, dia kemana? Saya 1 hari 2 hari, hari ketiga tidak masuk. Akhirnya saya tanya teman yang waktu itu di Semarang itu, di atas itu di Ngesrep, daerah Gombel, Karangpanas naik itu Gombel, itu mereka rumahnya di situ. Saya bilang, teman, kau dengarkah? Kau tahu ini saya punya pacar, saya bisa omong namanya, itu kau tahu dia sekarang ada di mana? Dia bilang, dia sudah berangkat ke Jogja. Di Jogja saya juga tidak tahu di sana dia di mana, kayak gitu. Kenapa? Dengan saya juga tidak tahu. Akhirnya saya betul-betul pikiran, stres. Saya bilang, ini kenapa? Apakah mungkin karena saya kah, apa segala macam? Tapi dia tahu bahwa waktu itu saya pacaran dengan dia. Tetapi sampai sekarang kalau ada ini, jadi saya masih banyak bergaul dengan teman-teman perempuan lain. Kadang-kadang kalau dapat uang dari orang tua, saya malah traktir perempuan lain, teman-teman lain. Ya tidak, saya tidak tahu, mungkin itu. Akhirnya saya ke rumah ini, pacar saya ini, saya ke rumah kakaknya. Saya kasih tahu, saya bilang, ini teman saya, itu Sri namanya, nama pacar Sri Supatmi, itu di mana? Dia bilang, tidak, dia sudah, katanya dia malah sudah kuliah segala macam, dia sekarang dia pergi di Jogja, di kampungnya. Ya, saya ikut ke sana, saya tunjukkan kampung. Karena saya waktu itu tukang jalan kemana-mana, jadi saya tahu tempat itu. Saya ke Jogja, di Kulon Progo, di satu tempat desa namanya Wates. Saya turun bis, kemudian ada bilang angkut ke ini Kulon Progo, sampai di Kulon Progo, kemana lagi? Saya bilang, Wates di mana? Saya tanya, dia bilang, oh ini harus pakai andong. Saya pakai andong, kemudian ke sini, saya bilang tunjuk. Ke sana, saya tanya dia, ini bapak tirinya, dan saya itu dia imam di masjid, kayak gitu. Akhirnya oh ya, akan kenal. Ke sana diantar. Pas saya turun dari andong itu, dia keluar, dia juga ke sana. Saya lari ke sana, saya peluk dia, saya minta maaf, saya minta maaf segala macam. Lalu dia bilang, kenapa kau pulang? Dia bilang, tidak, saya sudah malas sekolah lah, kayak gitu. Dia bilang, tidak, pasti ada masalah lain. Tapi dia bilang, tidak, saya sudah malas sekolah karena sebenarnya itu bukan jurusan saya untuk pertanian. Tidak. Dia bilang, oke. Akhirnya di situ satu malam, saya bermalam di situ. Saya bilang, kita pulang besok, boleh? Kita pulang, mau? Saya bilang, mau pulang. Nah, di dalam perjalanan saya kasih tahu. Saya bilang, begini, Sri, saya serius dengan, walaupun saya belum ada pekerjaan, masih kuliah, tapi saya serius. Akhirnya dia juga terima, dia mau. Oke, dari akhirnya dia pulang ke rumahnya, saya tetap ke kos saya di kota, di Semarang untuk lanjutkan kuliah. Akhirnya beberapa bulan kemudian, setelah itu saya naik tingkat 3, pertengahan tingkat 3, saya datang melamar dia. Jadi orang penganggur, hidup dia kacau balau, sana sini, lamar perempuan. Saya datang lamar, saya kasih tahu saya lamar di orang tuanya. Padahal orang tuanya itu, dia itu pensiunan perwira dulu, TP, tentara pelajar di Surabaya itu, dan orang dia itu bapaknya seperti itu.
Jadi saya datang melamar, ngomong dan segala macam itu dengan teman-teman saya. Saya panggil untuk ya bagaimana? Kamu mau? Jadi kalau kamu mau, ya silakan. Dan itu terus terang. Ini keluarga ini yang baru saya rasakan bahwa mereka tidak pernah mempertanyakan saya agama apa, tidak pernah mempertanyakan itu. Mereka semuanya serahkan kepada anak mereka. Akhirnya setelah itu oke, libat beberapa bulan saya pindah. Ini jahatnya, jadi nakalnya nih, liciknya pindah ke rumah pacar saya. Itu tentu saya harus jujur, ya karena kehidupan di kota itu luar biasa kerasnya waktu itu. Kemudian makan minum juga orang tua waktu itu setiap bulan hanya memberi kami uang, saya uang itu 25.000 waktu itu. Tapi ya besar juga. Jadi waktu pindah di apa namanya di rumah pacar saya ini, di sana ya orang Jawa waktu itu bilang, teman-teman saya Olok bilang itu molimo, apa melu moro tua segala macam, makan gratis kayak gitu. Saya tidak peduli, saya pindah. Akhirnya saya pindah ke situ. Tidak lama kemudian kami urus apa namanya nikah. Zaman waktu itu tahun 80-an itu pernikahan itu boleh pernikahan beda agama. Orang bilang kawin campur. Jadi kita nikah di catatan sipil boleh beda agama. Dengan kondisi itu akhirnya kami menikah. Saya beritahu sama orang tua bahwa saya mau menikah, tidak usah repot-repot urus. Saya di sini urus sendiri dengan teman-teman saya, dan ini semua sebenarnya mertua saya yang urus seperti gitu. Jadi setelah kami menikah habis, saya pindah ke rumah istri saya. Di sana tinggal di rumah istri saya. Kemudian untuk menutupi rasa malu karena saya tidak punya pekerjaan segala macam. Waktu itu saya pertanian, jadi saya tanam. Di belakang rumah itu saya tanam tomat, tanam segala macam kacang panjang kayak gitu, dan menghasilkan luar biasa bagus. Itu untuk makan minum kami. Terus berjalan waktu, keributan. Dan itu aslinya saya muncul kembali. Ada cekcok sedikit di keluarga itu dengan kakak ipar saya, ribut segala macam. Akhirnya saya bilang, sudah, saya keluar dari sini. Saya berangkat. Waktu itu saya sudah punya anak dua. Ya, jadi saya bawa saya punya anak, saya bilang, mama bagaimana ikut? Oh tidak, saya ikut. Akhirnya dia ikut saya. Kami pergi kos lagi di dekat kantor gubernuran di Jawa Tengah itu, di satu tempat namanya Bukas. Itu kami kos di situ. Habis beberapa saat kemudian kehidupan semakin sulit segala macam. Kemudian teman-teman saya yang yang kami sama-sama sering melakukan kegiatan yang tidak baik, kacau balau di mana-mana itu sering datang hubungi saya, bilang bagaimana bang, kami ini sendirian segala macam. Aduh, saya ngeri. Akhirnya saya ngomong sama istri saya bilang bagaimana kita pulang saja. Istri saya mau. Akhirnya kami kasih tahu keluarga, kasih tahu bapak mama saya, kami diatur untuk pulang. Jadi waktu itu saya punya bapak mama mantu, orang tua, antar kami dari Semarang sampai ke Surabaya. Kebetulan waktu itu bapak mantu saya juga kerja di Surabaya, dia sebagai seorang arsitek ya. Jadi selesai dia waktu pensiunan tentara pelajar itu, dia punya kemampuan itu, arsitek. Kami berangkat ke Maumere, itu bawa ke Maumere, dibiayai dengan pesawat. Sampai tiba di Maumere, sudah itu saya tidak tahu ya. Jadi kehidupan saya betul-betul mulai aslinya saya itu sudah mulai muncul kembali. Jadi tidak pernah ada rasa aman, damai dan puas dengan sesuatu. Saya sampai ke Maumere, saya cari tahu, saya dengar informasi bahwa ada satu perusahaan besar, yaitu perusahaan perkebunan kapas, yang dia punya kantor pusatnya ada di Jember. Gitu. Dia membuka kantor di situ. Di Maumere, dan membuka kebun di situ. Waktu itu di Flores ini ada 5 kabupaten. Jadi pusatnya di Maumere. Saya datang lamar. Lamar pertama saya datang cari tahu informasi. Saya minta saya mau bertemu dengan pimpinannya. Itu kemudian saya bertemu dengan pimpinan itu di perkebunan itu, disebut ADM, administratur. Jadi saya ketemu, kami diskusi segala macam ini. Kemudian saya sudah tahu informasinya. Saya bilang Pak, di sini ini semua orang Jawa yang kerja di sini ya. Tidak ada satupun orang-orang kami punya. Kalau kami punya orang itu pasti security atau yang urus di lapangan namanya pembimbing. Tapi kalau yang di kantor ini semua total orang Jawa. Iya, tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa. Lanjut aja terus Pak. Iya, ada suara dogi ya. Maaf. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Coba amankan. Lanjut aja Pak, tidak apa-apa. Lanjut saja Pak. Ya. Jadi saya datang lamar di kantor itu. Tapi jujur saya mengancam. Oh ya sudah, saya kasih tahu dulu. Waktu di perguruan tinggi itu saya mengikuti 2 kegiatan. Satu itu bela diri, dan yang kedua itu di resimen mahasiswa. Dan di resimen mahasiswa ini saya cukup kuat, cukup maju, cukup hebat, dan saya dididik itu di latihan dasar sampai dan latihan suskalak itu kader itu di Kartosulo Kandang Menjangan, di markasnya Kopassus di Kandang Menjangan Kartosulo. Jadi latihan keras luar biasa, luar biasa, latihan militer itu waktu itu. Dan memang zamannya kami angkatan ketiga 4 pertama itu luar biasa, dianggap kami ini seperti tentara. Jadi di latihan sangat keras, dan itu karakter saya, kekerasan saya itu juga mulai terbentuk. Tetapi ada kedisiplinan. Jadi saya datang waktu itu di kantor kembali ke Maumere itu dengan baju kaos hijau dengan celana hijau. Kemudian saya kasih tahu, saya bilang begini Pak, saya tahu mungkin orang-orang kami belum ada yang banyak sarjana, tapi sudahlah itu. Saya mau kerja di kantor ini. Jadi tunggu, nanti besok saya datang antar lamaran. Besok saya datang antar lamaran ke situ, saya kasih, dan saya bilang Pak, jangan lama-lama Pak, jangan lama-lama.
Ya, beberapa hari langsung diproses. Dia bilang, ya ini, tapi kan nanti kami kirim ke Jember. Ya, saya bilang gampang, kirim ke Jember juga, paling-paling hanya telepon segala macam, saya omong kayak gitu. Nah, libat 3 hari, saya datang cek. Bagaimana Pak? Saya bilang, Pak, sudah ada jawaban? Belum. Saya bilang, jangan lama-lama. Saya, terus terang, saya punya ijazah, saya sarjana muda di pertanian. Jadi, artinya secara qualified, saya juga punya hak untuk bekerja di sini. Ini kantor ini ada di kota saya, di Flores ini. Nah, seperti kayak gitu. Akhirnya hanya 1 minggu lebih, datang SK dari, kantor pusat, dengan SK harian tetap. Jadi ada harian lepas, harian tetap. Jadi proyek kapas itu adalah BUMN, kapas yang ada di Jember, tetapi dia membuka kebun di Maumere. Jadi saya kerja. Kemudian setelah saya dapat itu sudah senang, saya mulai kerja aktif terus segala macam. Itu tetap sifat nakal saya berandal tetap jalan, tetapi saya jaga diri betul supaya kerja baik segala macam itu. Kemudian tidak lama, mungkin sekitar 3 bulan, 6 bulan. Saya bilang ini kalau saya harian tetap begini bagaimana Pak? Bisa kan? Mungkin diproses bagaimana lah, karena saya orang satu. Jadi waktu itu sarjana muda satu-satunya yang pertanian, yang spesialis juga di pertanian itu di kantor itu hanya saya sendiri. Akhirnya saya oke kan proses 6 bulan saya mendapat SK baru, yaitu SK pegawai tetap yang BUMN dengan pangkat saya lupa pangkat, tapi cukup tinggi gitu, dengan pangkat dan sudah pegawai tetap, pegawai BUMN tetap, pegawai pusat, nah gitu. Akhirnya saya senang jalani pekerjaan segala macam kayak gitu. Terus 1 tahun lewat, saya mendapat informasi dari kantor di situ, pimpinan kami, bahwa ada yang mau dipromosikan ke Australia untuk ikut kursus yang waktu itu namanya CDU, Cotton Development Unit, jadi unit pengembangan kapas di Australia. Saya bilang saya ikut. Jadi syaratnya bisa bahasa Inggris dan beberapa syarat yang lain. Jadi saya ikut. Nah, saya ikut. Kemudian setelah saya ini ternyata saya tidak lulus. Padahal informasi sebelumnya itu kemungkinan besar saya tidak lulus. Dan yang lulus itu orang lain. Akhirnya saya putus asa dan ribut. Waktu itu saya ribut besar di kantor, akhirnya saya keluar. Jadi saya keluar lagi dari pegawai pusat, pegawai BUMN. Kemudian setelah saya keluar itu, saya singkat cerita, saya luntang-lantung di luar, saya mulai dengan membentuk yang namanya LSM. Jadi saya bekerja dulu di satu yayasan, kemudian di yayasan itu saya pelajari bagaimana orang bekerja di yayasan LSM. Sama, di LSM itu juga sama. Hanya sekitar 1 tahun, ribut lagi dengan pimpinan segala macam. Saya keluar dari LSM besar itu. Dan karena saya pengalaman di LSM, waktu itu saya mulai dan bentuk LSM. Saya bentuk LSM, kemudian saya ajak beberapa teman saya, kami sama-sama di LSM, kami mulai bergerak. Kami cari dana segala macam untuk bekerja, mendampingi masyarakat. Jadi kami ke desa-desa mencari dan mempelajari isu-isu masyarakat seperti apa. Kemudian kami pelajari, kami lakukan pendidikan segala macam untuk membuat mereka mampu untuk bagaimana berjuang, mempertahankan hidup mereka, berjuang untuk mempertahankan hak mereka segala macam itu. Khususnya lebih banyak kepada persoalan hukum, persoalan HAM dan keadilan berbagai macam hal. Seperti itu kerja saya. Dan terus terang di LSM ini saya cukup maju berkembang. Nah, kemudian saya juga beberapa tahun waktu itu sekitar tahun 9 sudah sampai kita tahun 93, 94. Nah, saya juga melakukan lobby dan saya juga dipercaya menjadi Direktur Wahli NTT. Kami juga sama-sama dengan teman-teman kami dirikan LBH, kami dirikan forum-forum untuk menjadi alat perjuangan kami untuk kepentingan masyarakat. Jadi waktu itu saya bukan bekerja lagi di Maumere, tapi di seluruh Flores, bahkan seluruh NTT. Nah, pada saat saya Direktur Wahli ini baru berbagai macam hal terjadi. Dan waktu terus terang, kegiatan saya waktu itu terus terang. Jadi kalau orang dengar nama saya, pasti ini jurusannya adalah demo. Jadi kalau kami melakukan kegiatan untuk di masyarakat, mengorganisir masyarakat, ujung-ujungnya pasti demo. Dan pada saat demo itu betul-betul brutal. Jadi brutal bukan kekerasan fisik, tetapi verbal. Jadi kata-kata kami jorok, kasar. Kalau kami lobby atau demo di DPR, kami kata-kata orang luar biasa. Dan itu konyol betul-betul. Tetapi waktu itu saya, jujur saya katakan, saya tidak pernah merasa bersalah. Bahkan saya merasa seperti heroik, seperti pahlawan. Luar biasa senang kalau itu ditepukin tangan segala macam, orasi di mana-mana, seperti begitu. Nah, dalam kegiatan seperti itu, satu kali saya tersandung waktu, yaitu pada saat ada laporan. Jadi ini adalah laporan dari kelompok masyarakat. Waktu itu masyarakat itu adalah masyarakat buruh pelabuhan yang namanya TKBM, tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan. Mereka melaporkan bahwa mereka menduga ada terjadi sedikit manipulasi daripada keuangan kelompok mereka, uang keuangan TKBM mereka. Mereka laporkan kepada saya. Ada beberapa kelompok ketua-ketua buruhnya datang ke saya. Langsung saya koordinir teman-teman saya di di Walhi dan LSM Jaringan. Kami lakukan diskusi. Nah, kami mendapatkan sinyal bahwa ada pelanggaran dalam arti ada sedikit manipulasi. Dan itu kami menduga seperti itu. Nah, biasanya kami menduga seperti itu sebelum kami mau ajukan gugatan ke pengadilan, itu saya membuat satu surat surat posisi. Orang bilang position paper. Jadi bagaimana saya membuat surat sebelum itu digugat ke orang yang kami duga melakukan itu. Kemudian tembusan kemana-mana. Celakanya terjadi di sini. Karena kecongkakan, kesombongan, saya merasa betul-betul saya hebat, mendampingi masyarakat, ngatain orang di mana-mana. Surat yang saya buat itu tidak melalui koordinasi dari teman-teman saya hukum. Banyak junior-junior saya itu di LBH
Saya tidak, saya buat sendiri. Langsung saya kirim. Saya kirim. Kemudian saya kirim ke orang yang itu, saya kirim ke sana. Kemudian mereka membaca. Ternyata dari surat itu saya diancam melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Akhirnya persoalan pokok yang kami mau ajukan itu hilang. Sekarang saya digugat, dilaporkan ke polisi. Akhirnya singkat cerita sidang pertama itu saya dapat dukungan dari guru apa segala macam kayak gitu. Lama-lama sidang, mungkin bulan ke-7 8 sudah tidak ada lagi orang. Yang mendampingi saya hanya istri saya. Sudah semua pergi. Saya tetap di sidang. Nah pada saat terakhir ini yang luar biasa. Pada saat terakhir itu saya membacakan apa istilahnya eksepsi saya terakhir itu saya kasih tahu kepada tim pengacara saya bilang tidak, itu saya buat sendiri. Nah waktu saya buat sendiri. Nah eksepsi saya ini hanya 1 lembar, tapi saya tidak baca, saya pegang, saya omong bebas. Saya omong bilang saya ini berjuang untuk kepentingan masyarakat sana sini saya, tapi kok kenapa hanya persoalan ini saya digugat, saya sekarang disidangkan segala macam saya marah. Terakhir pada saat eksepsi saya itu saya katakan apa? Tapi Bapak Hakim dan juga Bapak Jaksa dengar, saya tidak percaya terhadap pengadilan ini. Saya tidak percaya terhadap pengadilan ini. Oleh karena itu, maka saya akan ajukan persoalan saya ini kepada Hakim Agung saya. Hakim Agung saya namanya Tuhan Yesus. Langsung saya jatuh air mata, saya menangis, kemudian saya pulang. Selesai setia, mereka diam, saya kembali. Bulan depan, sidang terakhir untuk mendengarkan putusan pengadilan. Akhirnya saya diputus hukuman penjara 6 bulan, tetapi tidak melaksanakan hukuman itu. Artinya gini, penjara 6 bulan tetapi tahanan luar, tidak dalam kurungan. Saya bilang syukur. Akhirnya saya ini. Singkat cerita, ternyata benar. 6 bulan selesai setelah saya menjalani hukuman di luar itu, saya mendapatkan penganugerahan. Jadi penganugerahan dari Jakarta saya dapat surat, itu satu penganugerahan yang namanya ASEAN The Best Executive Award. Ada sebuah penghargaan. Saya dapatkan penghargaan itu. Kemudian saya ke Jakarta dan saya pulang. Teman-teman sambut di airport segala macam, sudah ada buat misa syukur segala macam acara. Dan pada waktu yang sama, pihak sebelah saya tidak perlu omongkan, tidak etis, itu juga mendapat ganjaran dan luar biasa sakitnya, luar biasa itu. Saya tidak tahu apakah ini karena waktu saya juga masih di dunia hitam, tapi kenapa ini terjadi itu saya tidak tahu. Saya serahkan ini kepada Tuhan seperti itu. Langsung terus perjalanan hidup saya terus seperti itu. Akhirnya saya juga banyak hal saya lakukan. Tetap saya setelah selesai itu saya juga bekerja terus. Kemudian ada satu hal yang lebih sangat itu juga sangat membuat saya sebenarnya jatuh, tetapi saya tetap merasa bangga, yaitu kami bersama jaringan kami melakukan perlawanan terhadap satu perusahaan. Perusahaan itu adalah dia perusahaan membuat pemeliharaan kerang di laut, dan dia membuat base camp-nya di pantai. Nah, base camp ini menurut masyarakat adat di situ adalah tanah mereka, tanah di mana mereka sering melakukan upacara adat seperti itu. Nah, akhirnya kami studi, kami lakukan riset segala macam itu, kami membuat perlawanan, kami diskusi. Masyarakat melawan. Jadi masyarakat melakukan perlawanan itu sangat keras. Yaitu mereka bakar itu base camp dan semua mereka rusak. Mereka rusak itu apa usaha itu. Kemudian usaha itu akhirnya gagal bubar, tetapi masyarakat diajukan ke pengadilan dan 2 orang masuk penjara, kepala desanya dengan salah satu lagi, saya dan teman-teman tetap selamat. Itu persoalannya. Jadi kadang-kadang kami begitu lincah, begitu lihai untuk menyelamatkan diri. Masyarakat yang waktu itu yang kami dampingi, mereka masuk penjara. Terus perjalanan terus, akhirnya saya juga sudah mulai kurang aktivitas di LSM. Saya mulai lakukan kegiatan-kegiatan di ekonomi, yaitu di multi level terus, dan juga beberapa kegiatan lain gitu. Jadi sudah mulai kurang di kegiatan saya di LSM. Nah, 7-8 tahun lalu, saya itu sekitar 5-6 tahun lalu, saya mendapat informasi lagi satu dari kawan bahwa teman, saya dapat informasi ini, ada kesempatan untuk kita mendapatkan uang besar di Jakarta. Uang besar sekali. Ada perusahaan, ada orang-orang yang ada teman-teman kita juga di Jakarta. Nah, saya mendapat informasi uang besar ini karena saya dulu hobinya saya itu mencari uang untuk kepentingan gerakan di masyarakat. Saya bilang benarkah? Dia bilang benar. Nah, akhirnya dihubungkan saya dan orang-orang itu. Saya bilang bisakah kita undang mereka datang ke sini supaya untuk pembuktian. Akhirnya mereka datang. Tapi herannya pada saat mereka datang ke Maumere, semua biaya mereka pulang balik pesawat itu kami yang tanggung. Jadi saya yang tanggung. Saya dan teman-teman saya itu kami tanggung. Kemudian kami buat pertemuan di Maumere, dan pada saat pertemuan itu juga kami memobilisasi masyarakat beberapa orang untuk ikut dalam kegiatan itu, dan kami janjikan bahwa mereka akan mendapatkan uang untuk modal kegiatan mereka. Akhirnya selesai kegiatan proses di Maumere, mereka kembali ke Jakarta. Pada saat mereka kembali ke Jakarta, mereka minta supaya ke Jakarta. Maka saya juga ke Jakarta. Nah, sampai di Jakarta kami diinapkan, di Bekasi. Kami diinapkan di Bekasi di satu hotel yang namanya Losmen Kebun di Bekasi. Saya kurang tahu, tapi itu kami menginap di situ. Saya mulai curiga, ini kok orang-orang yang katanya mempunyai jaringan, punya dana besar segala macam di luar negeri sampai triliun ini. Jujur saya lihat kok penampilannya tidak bonafit kayak gitu. Tapi saya ikuti saja. Kami hanya 2 hari di hotel itu, langsung disuruh kami minta pindah ke kos. Kami pindah ke kos tidak jauh dari situ, dan luar biasa kosnya. Di lantai, tidak punya apa-apa, hanya di lantai kosong dengan tikar. Kami di situ. Tapi saya
ikut saja karena saya sudah terlanjur ke sana. Nah, mungkin teman saya ini curiga, teman saya yang ajak saya dia curiga menggunakan informasi bagaimana. Tiba-tiba dia pergi lebih dulu, dia tinggalkan saya sendiri. Akhirnya saya sudah mulai luntang lantung di situ. Dari kos itu tidak lama, tidak nyaman, saya pindah lagi ke kos yang lain. Nah, ke kos yang lain, ke teman saya juga, teman-teman kami satu jaringan itu yang katanya mendapatkan banyak uang itu, kayak gitu. Tidak lama di situ, saya juga pindah lagi ke kos yang lain. Ada satu kos lagi. Ada sekitar 4 kos selama hampir 1 tahun lebih di 1,5 tahun di Jakarta. Nah, terakhir saya di kos di Bekasi, saya mendapat telepon dari suara itu bos saya, bos yang katanya dia uang banyak itu. Dia bilang, Edu, ke sini saja, kita kos di sini. Oh, saya bilang baik. Di mana? Dia bilang, dia tunjuk alamatnya. Nah, tapi waktu itu terus terang saya tidak terlalu paham itu Jakarta. Tapi waktu itu sebenarnya saya bukan sendiri. Saya juga sudah ajak dengan satu keluarga saya, ikut saya untuk ikut bagaimana untuk mendapatkan uang itu. Akhirnya saya bilang, kita tidak ada usul, tidak ada uang ini. Coba kamu cari jalan. Artinya dia teman dia lama di Jakarta, dia minta temannya untuk bantu kami dengan mobil, bantu kami ke sana. Nah, kami masuk di kos itu di Jakarta Selatan, di daerah Tebet. Nah, kami udah masuk, dia di belakang, saya di depan. Saya jalan ke depan, saya lihat tidak ada orang. Saya mau tanya orang yang tadi telepon saya itu juga saya pikir ya sudah. Tapi alamat itu benar. Saya masuk sampai di depan kos, saya lihat ke dalam, saya perhatikan ada di situ samping situ ada beberapa security dan tidak ada orang. Lalu saya tiba-tiba kayak toleh ke kiri, sahabat, ya ke kiri, toleh ke kiri. Saya lihat di atas almari besar sekali, tapi almari itu tempat orang simpan itu buku-buku bekas apa segala macam, ada gombal kayak untuk macam sudah sampah lah. Saya lihat. Nah, saya perhatikan di atas kan lemari besar, tapi biasanya di depan ada mejanya sama dia. Saya perhatikan di meja itu, loh, ini buku ini sepertinya saya kenal, walaupun saya bilang apakah ini Alkitab atau Al-Quran ini saja. Saya seperti disuruh saya mendekat, saya mendekat ke sana, luar biasa. Saya raba itu ternyata itu Alkitab. Jadi Alkitab itu sudah kotor, motor sudah, luar biasa kotornya, terhambur di situ ada beberapa Alkitab. Saya lihat, saya raba-raba, saya pegang, saya rasa, tapi walaupun benar hampir 40 tahun saya tidak pernah baca Alkitab, tapi saya tiba-tiba saya rasa sedih, saya sementara pegang-pegang begitu, tiba-tiba ada suara dari belakang, Om, lihat apa? Saya kaget, dia bilang, oh ibu, saya bilang, ini, oh itu Alkitab, iya ibu. Saya bilang, ibu boleh saya pinjam kah? Dia bilang, boleh, tapi kalau Om mau ambil juga ambil saja. Kami sudah tidak pakai itu, saya sudah taruh letakkan situ aja, sudah sekitar 4 tahun, saya taruh jaga gitu. Saya kaget. Tidak dipakai lagi. Oh baik ibu. Lalu saya ambil Alkitab itu, saya susun baik-baik, saya pikul semua, ada 2 atau 3 Alkitab, ada tongkat gembala, kemudian ada buku satu yang namanya khotbah yang transformatif, ada majalah gereja Tiberias, kemudian ada satu buletin trust itu punyanya Erastus Sabdono, itu ada di situ. Saya kumpulkan semua, saya bawa ke atas. Nah, Alkitabnya seperti ini. Tolong coba yang putih itu. Coba. Alkitab. Nah, itu Alkitab itu salah satu Alkitab. Itu ditulis. Ini Alkitabnya seperti ini dan ada tulisnya, ada pemiliknya. Siapa namanya? Coba baca. Pendeta John Adiguna, SUTH. Pendeta John Adiguna, SUTH. Itu pemilik dari Alkitab itu. Itu Alkitab yang pertama itu. Dan ada 2 Alkitab lagi tapi tidak ada. Kemudian tongkat gembala, mana tongkat gembala? Nah, ini ada alamatnya, pasti teman-teman tahu yang di Jakarta. Ini tongkat gembala. Tongkat gembala. Nah, enggak gitu. Coba baca dia punya alamatnya. Ya. Alamat Jalan Manggis 2 nomor 7 RT 3/04. Ya, kemudian apa? Dr. Suharjo. Di Jakarta Selatan. Nah, gitu. Ini saya yakin ini alamat kos itu, alamat ibu kos itu seperti itu. Nah, jadi kalau umpamanya saudaraku pendeta John Adiguna kalau mendengar bahwa ini Alkitab Anda yang saya dapat waktu itu dan sudah dibuang di tempat itu di situ dan ibu itu katakan bahwa kami sudah tidak pakai lagi, kalau mau ambil jadi itu yang saya ambil. Jadi sekarang itu kemudian dengan beberapa buku, tapi buku itu ada yang saya belum dapat seperti itu. Itu ceritanya. Kemudian begini, akhirnya saya bawa Alkitab ke atas. Pertama yang saya bikin itu apa? Saya ambil saya punya minyak rambut, kemudian dengan kertas ini saya lap bersih dan tiap saya lap bersih. Mulai malam itu saya mulai baca. Jadi saya baca itu Alkitab sampai dengan 2-3 jam sampai saya ngantuk, saya tidur. Saya sudah lupa segala macam perjuangan kami untuk mencarikan dana besar, saya sudah lupa. Saya baca. Tiap hari saya baca. Kemudian saya sudah beranikan diri. Waktu itu karena saya mau kembali, saya takut. Karena ada informasi di kabupaten di tempat saya ini bahwa waktu itu kami menipu masyarakat gitu, ambil uang dari masyarakat. Tapi sebenarnya persoalannya bukan itu kan. Tapi sudah, saya takut pulang. Akhirnya saya mulai bekerja. Tetap saya bekerja. Dan saya bekerja apa? Ya terus terang, dulunya saya kemana bisa begitu
cari uang untuk banyak orang, sekarang harus untuk makan saya mulai bekerja. Saya ikut di derek. Jadi ada satu teman saya, dia punya derek, saya ikut untuk tarik rantai derek itu segala macam begitu, dari derek mobil dari Jakarta ke Surabaya bolak-balik kayak gitu. Hanya untuk mendapatkan uang sedikit supaya saya bisa makan. Apapun saya kerjakan. Saya bantu security di situ malam-malam, jam 3 bangun saya sapu di tempat yang saya nginap situ kayak gitu. Akhirnya saya kontak mama, saya bilang istri saya bilang, "Ma, saya mau pulang." Oh, dia bilang, mama bilang, "Baik, pulang saya sudah. Tidak apa-apa, pulang saja." Itu ada masalah di sini, nanti kita hadapi sama-sama. Nah, tapi saya tidak punya uang. Akhirnya saya kontak kakak perempuan saya. Dulu kakak perempuan saya juga bilang, tidak, saya tidak mau kasih kau uang. Nanti kau kasih kau uang, kau pakai kemana-mana lagi. Saya hanya mau kasih kau apa namanya tiket. Bilang baik. Jadi akhirnya kasih saya tiket, kemudian uang untuk boarding pass segala macam. Saya minta lagi di kakak saya yang lain, kayak gitu. Akhirnya waktunya saya kembali. Setelah saya kembali ke Maumere, saya datang di rumah. Saya senang. Nah, semua keluarga saya terima saya. Mereka tidak musuh dengan saya, terima saya. Mereka peluk saya. Kemudian saya peluk mama, saya minta maaf mama. Saya minta ampun mama. Selama ini saya mengkhianati mama. Hidup saya penuh dengan dosa. Saya melakukan perzinahan di mana-mana. Saya bohongin mama. Tapi saya tahu sebenarnya mama tahu. Mama tahu persis. Semua saya minta maaf ke mama, anak-anak saya minta maaf. Saya bilang saya sudah bertobat. Saya ceritakan segala macam itu. Baru mereka percaya. Dan hari ketiganya saya langsung minta di anak saya yang bungsu, dan juga dengan anak saya pertama. Anak saya pertama ini sebenarnya saya ceritakan, mereka anak saya pertama dan kedua ini sebenarnya mereka ini mengenal Tuhan sudah lama. Pada saat mereka sekolah di Bali itu mereka sudah dibaptis lama. Mereka ikut satu gereja yang namanya Morning Star International MSI di Bali. Seperti itu. Jadi mereka lebih dulu. Tapi pada saat mereka selesai kembali kuliah, mereka kembali lagi Katolik. Karena mungkin mereka takut saya marah, apa segala macam, mereka kembali lagi. Hanya anak pertama saya ini kan karena dia punya bertunangan dengan orang Timor yang punya agama Kristen Protestan, akhirnya dia masuk Protestan. Jadi saya setelah kembali ke Maumere itu hanya 3 hari, saya langsung kasih tahu kepada keluarga dan saya bilang saya mau tolong carikan gereja, karena gereja. Kemudian mereka bilang, oh gereja karismatik sekarang di sini ada satu gereja Betel Jemaat Siloam. Akhirnya kami ke gereja waktu hari Minggu, kami ke gereja ikut ibadah, dan terus terang jujur saya bodoh-bodoh, saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya lihat orang melompat, menari, menyanyi, menangis, bahasa roh saya bingung, saya tidak tahu lagi. Akhirnya saya ikuti saja. Selesai gereja ini saya pergi salaman dengan Bapak Gembala, dan Bapak Gembala sekarang itu Bapak Minggus, dia sekarang sudah meninggal lah. Bapak Minggus ketemu saya, Bapak Minggus kaget luar biasa. Saya baru omong bahwa saya mau bergereja di situ. Beliau bilang apa? Kebetulan waktu itu ada juga wakil gembala yang sekarang sudah jadi gembala kami. Dia bilang, kamu kenal tidak ini Sareng ini? Ya, tidak. Mereka bilang, kami kenal, kami dengar suaranya. Dia bilang, ini orang hebat. Tapi saya pusing, ini hebat ini artinya apa? Dia bilang, dulu waktu dia masih di Bali, ada satu program besar di masyarakat yang dilakukan oleh jemaat kita di sini. Jadi ternyata proyek Mutiara, yang pemeliharaan itu yang dirusak oleh masyarakat, dibakar, buang segala macam itu, sampai dengan kepala desa Mas Penjara itu, pemiliknya adalah jemaat di GPI Siloam. Dia bilang, ini lihat dulu, dan dia ceritakan bagaimana saya kata-katain waktu kami dengar pendapat dengan DPR segala macam. Pokoknya dia cerita semua. Saya duduk diam saja, saya bilang, tapi Bapak itu dulu ya, saya hanya ceritakan itu masa lalu, kayak gitu. Akhirnya tapi sekarang ternyata orang yang memiliki itu adalah orang di jemaat itu. Saya bilang, sudah, saya kembali ke situ. Terus saya ikuti ibadah terus dengan anak-anak saya, liwat beberapa bulan kemudian kami semua ikut semua. Karena sebenarnya anak-anak saya sudah lebih dulu mereka baptis, seperti yang Tuhan Yesus dulu tunjukkan kepada kita, seperti itu. Kemudian istri saya hampir 1 tahun baru ikut, dan semua kami sekarang sudah semua sudah Kristen, sudah dibaptis semua. Dalam perjalanan ini, setelah saya 1 tahun di Maumere, masuk ke tahun kedua, yaitu tahun 2019, 2020. Saya total buta. Benar, saya sakit gula memang benar. Tetapi selama saya di Jakarta dan waktu sebelumnya, tidak apa-apa, mata saya baik-baik saja. Saya buta total. Jadi mata saya sebelah kanan ini sekarang ini buta, sebelah kanan ini buta total, sebelah kiri ini sudah tidak bisa lihat jelas, hanya sama-sama saja. Kayak gitu. Sehingga tiap hari saya harus pakai dengan apa? Saya pakai dengan tongkat kemana-mana. Tetapi di lahan kami ini, tempat sekitar ini saya sudah hafal. Jadi saya bisa ini. Kalau saya keluar pasti dituntun. Kalau ke gereja semua dituntun. Nah, kayak gitu. Jadi tetap beribadah, kemudian itu. Dan kebiasaan saya untuk setelah saya buta ini, saya bingung. Akhirnya saya minta anak saya bilang, tolong downloadkan itu Alkitab audio. Nah di sini yang tiap hari sampai dengan detik ini saya dengarkan firman Tuhan itu sampai 7-8 jam. Setelah itu kalau saya jenuh, saya langsung dengar lagu rohani dengan khotbah. Jadi selama 3 tahun saya kembali dari Jakarta itu, semua Facebook saya tinggalkan, semua yang saya tinggalkan. Saya hanya dengar khotbah,
dengar lagu rohani dengan dengar firman Tuhan. Sehingga yang namanya perjanjian baru dari Kejadian sampai Wahyu, perjanjian lama sampai baru itu saya sudah bolak-balik 2, 3 kali, 4 kali. Sedangkan kalau perjanjian baru itu terus saya saya lebih konsentrasi di situ. Saya dengarkan itu dan luar biasa. Pertama saya dengar saya tidak mengerti, tapi terus saya ini akhirnya sekarang sudah akhirnya saya mulai banyak mengerti. Kemudian khotbah. Semua para pendeta-pendeta yang bagus yang terkenal di Indonesia ini saya khotbah. Mulai dari dengarkan informasi dari Christian Prince, kemudian penhamba Tuhan pendeta Gilbert Lumeonding itu saya tiap hari saya dengarkan. Kemudian Chris Marusama saya dengarkan. Kemudian Philip Mentova di gereja Mawar Saron saya dengarkan, Ibu Nita, Pendeta Nita saya dengarkan, kemudian Elizabeth Nuning saya dengarkan, segala macam versi. Mereka ada yang bicara soal doa dan puasa, ada yang bicara soal pujian penyembah, saya dengarkan. Tiap hari saya dengarkan itu berulang-ulang kali saya dengarkan dan saya belajar. Tapi semua yang saya dengarkan itu biasanya terakhir saya saring kembali dengan Alkitab. Jadi Alkitab itu yang akan memberikan jawaban tentang apa yang saya baca, apa yang saya dengarkan seperti itu. Itu tiap hari sampai dan detik ini. Ternyata sifat saya yang dulu tidak berubah. Jadi kebiasaan saya hampir 30 tahun bagaimana mendampingi masyarakat itu tidak berubah. Suatu ketika tahun lalu sekitar bulan awal-awal tahun 2021 tiba-tiba ada datang 2 orang di tempat saya. Mereka menyampaikan dia bilang begini, mereka ada kasus sebenarnya dia ada berita bahwa kami ada kasus ini bukan tapi kami yang sendiri bikin, yaitu mereka menebang pohon kelapa di perkebunan misi Katolik itu sekitar 80 pohon dengan juga pohon jati mereka tebang. Nah, kenapa mereka tebang? Pohon kelapa dan pohon jati itu ada di atas tanah yang memang waktu itu hak guna usaha itu punyanya misi Katolik yang mereka tanam kelapa itu. Tapi tanah itu mereka sudah reclaim karena dalam sejarah kepemilikan tanah itu sekitar 100 tahun lalu itu tanah mereka. Mereka ucapkan dan itu saya dan beberapa teman kami mendampingi. Sudah hampir 25 tahun kami mendampingi itu. Nah, mereka melakukan penebangan itu langsung mereka dilaporkan. Jadi dari keuskupan laporkan mereka ke polisian. Malam-malam sore-sore orang angkut mereka ada 32 orang angkut. Ada laki-laki, perempuan, anak kecil diangkut. Kemudian mereka di BAP sampai tengah malam. Kemudian mereka dikirim pulang. Ada sekitar 12 orang yang di BAP. Mereka bingung. Ini bagaimana kita mencari orang untuk supaya mendampingi mereka. Karena perlakuan mereka itu, kelompok yang lain di sekitar kampung itu juga tidak senang dengan mereka. Semua para pendamping kami, pendamping hukum apa segala macam, itu juga tidak senang. Mereka pergi minta untuk supaya mendampingi mereka. Kami ada masalah ini, semua orang tolak. Bilang itu kami tidak mau repot. Kamu orang sudah dampingi, kamu bagus-bagus, kamu pergi curi lagi seperti gitu. Akhirnya mereka ingat itu satu perempuan sekitar 25 tahun lalu dia ikut dengan saya, ikut dengan di kelompok gerakan saya. Waktu itu dia masih muda, dia paham, dia dengar. Dia bilang dulu yang mendampingi kita pertama ini di sini di kampung ini adalah dia bilang Om Edu, Bapak Edu. Akhirnya dia ingat itu, besoknya dia panggil dia punya teman dia ke tempat saya, dia ketemu saya. Dan pada saat dia ketemu saya sudah buta. Jadi saya buta, saya dengan tongkat. Aduh, dia juga menangis. Saya bilang kenapa masalahnya, kami diskusi. Dia bilang begini Pak, kami ini di kampung kami tebang pohon kelapa, misi punya itu dengan jati, tapi itu ada berdiri di areal tanah yang sudah kami klaim itu. Saya bilang, kenapa kamu tebang? Ya kami butuh, kami mau bangun rumah, mau bangun untuk karena kami punya rumah, Bapak tahu kan rumahnya jelek-jelek mereka. Jadi kami mau bangun rumah agak bagus kayak gitu. Seperti itu kami tebang. Lalu dia bilang kami sudah dilaporkan ke polisi dan tidak ada satu orang pun mau bantu kami. Orang bilang kami ini pencuri. Seperti itu. Saya diam saja. Lalu Bapak bagaimana? Bapak anggap kami ini seperti apa? Apakah kami pencuri? Saya jujur dengan serta-merta saya bilang begini. Tidak, kamu tidak curi. Saya bilang, kamu tidak curi. Kurang kaget. Iya, kamu tidak curi. Tetapi saya omong itu, saya punya dasar argumentasi. Akhirnya saya bilang, baik, kapan kamu diperiksa kembali? Mereka kasih tahu hari itu. Saya bilang, pada saat kamu diperiksa, kamu datang tuntun saya. Akhirnya mereka datang ke sini, mereka tuntun saya. Ke mereka ke polisi. Kemudian saya juga di sana. Di sana saya duduk diam saja karena saya juga sudah buta. Saya pakai tongkat, saya pakai masker, mereka tidak kenal. Akhirnya lama-lama juga mereka kenal. Mereka bilang, oh itu Om Edu. Om Edu yang itu dulu mereka kenal saya, dia apa segala macam itu mendampingi mereka. Akhirnya mereka ini kami juga diskusi semua. Selesai itu saya bilang begini, kita ke Bupati. Saya bawa lagi mereka ke Bupati, kami dialog dengan Bupati. Minta supaya bagaimana Bupati punya kebijakan agar mereka dibebaskan daripada padahal mereka itu berita acara itu sudah mau pemeriksaan itu BAP itu mau dikirim ke kejaksaan untuk di proses selanjutnya. Nah, selesai di Bupati, saya pikir-pikir bilang tidak. Kita harus langsung ke keuskupan karena uskup yang membuat tentu bukan uskup tapi bawahan-bawahannya itu yang membuat surat untuk supaya kamu ditangkap pada saat kamu mencuri mengambil kelapa itu. Akhirnya kami ke keuskupan. Sampai di keuskupan saya bertemu dengan uskup dan uskup itu kaget luar biasa juga karena dia kenal baik saya dan saya kenal baik dia pada saat dia masih belum jadi uskup. Seperti itu. Kami diskusi, saya bilang kami juga minta maaf, saya punya ini anggota-anggota ini kami kenal baik, apalagi perempuan itu nona itu juga kenal baik dengan uskup. Akhirnya terakhir uskup bilang begini, baik, saya sudah ampuni semua, kami sudah ampuni. Tapi proses kita jalankan saja proses. Baik, tidak apa-apa. Akhirnya kami pulang. Saya bilang kita ini belum pasti ini. Akhirnya terakhir karena saya punya kebiasaan dulu mendampingi masyarakat, saya bilang tidak, ini harus kita bikin surat. Lalu kami rancang surat di tempat saya ini yang saya duduk ini, kami merancang surat himbauan kami tujukan kepada Bapak Uskup dan juga tembusan ke polisi kemana-mana, ke bupati dan kemana-mana. Kami tulis bagaimana keadaan kami, mengapa kami tebang segala macam ini dan beberapa statement yang itu bahwa seperti begini. Kami yakin Bapak Uskup dengan semua jajarannya
seluruh jajaran. Tidak mungkin mau memenjarakan umatnya hanya karena mereka menebang pohon kelapa untuk kepentingan mereka. Nah, seperti itu. Ada banyak-banyak itu dan kami tuh mereka tanda tangan semua, kemudian kami kirim. Alhasil sekitar 2 bulan, 3 bulan kemudian kasus ini ditutup. Jadi kasus ini ditutup dan sampai sekarang ini hanya saat itu mereka punya sensor dan beberapa itu ditahan di polisi dan itu sudah beres. Akhirnya kasus ini ditutup dan sekarang mereka sudah bebas, mereka sudah kembali ke kampung mereka masing-masing. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, pengalaman hidup saya. Satu hal lagi, ini penting sekali. Pada saat waktu saya sudah tidak terlalu aktif lagi di LSM, tempat yang sekarang kami tinggal ini pernah kami jadikan tempat, ya kalau mau bilang apa, kafe. Tapi kafe itu jujur itu hanyalah sebuah kamuflase. Sebenarnya itu tempat untuk perzinahan, tempat luar biasa. Dan kami dirikan bangun kafe itu kerjasama dengan satu orang lagi di luar, langsung kami datangkan untuk minta maaf ya ladies yang menemani orang minum di kafe. Kita datangkan dari Sulawesi, dari Jawa segala macam itu, sekitar belasan orang datang kayak gitu. Dan kami hidup dari situ. Kita merasa nyaman dan sepertinya tidak pernah merasa bersalah. Akhirnya 1 tahun kemudian ribut, ada kacau balau ribut, mulai dari terjadi perkelahian di situ. Saya bilang, wah ini bahaya, ini luar biasa, kacau balau, orang mabuk segala macam. Akhirnya saya tutup. Saya sepakat dengan istri dan keluarga, kami tutup. Nah, setelah tutup habis, tempat kamar-kamar yang dulu sebenarnya itu kami pakai untuk kepentingan pertemuan rakyat pada saat dulu sebelum itu masih ada. Akhirnya kamar-kamar itu tetap kami sewakan. Jadi saya harus jujur, tetap kami sewakan untuk tempat orang selingkuh apa segala macam di situ. Itu. Dan itu tetap bertahan terus sekitar beberapa tahun lalu. Dan pergumulan kami setelah kami betul-betul sudah bertobat di dalam jalan kebenaran firman Tuhan ini, menjadi pengikut Tuhan Yesus yang benar, walaupun kami masih bertumbuh, kami bergumul terus, akhirnya kami putuskan. Saya bilang mama dan semua anak-anak saya bilang, kita harus tutup ini. Kita betul-betul bimbang dan ragu atas bagaimana kita makan minum. Karena praktis saya tidak punya pekerjaan sama sekali. Kami total tidak punya pekerjaan sama sekali. Seperti waktu saya kembali itu. Kemudian anak-anak saya yang kedua juga, dia sudah pindah ke pastori karena dia tinggal di pastori. Suaminya juga ada pengurus di sana, WL juga pengurus tim musik di pastori itu. Kemudian anak saya pertama juga dia privat. Jadi tiap hari dia keliling, dia privat. Ya, dia penghasilannya baik juga, tetapi dia ada kredit motor 1 dan tiap bulan dia harus bayar besar. Jadi sangat sulit. Itu yang membuat kami akhirnya karena keyakinan kami juga tiap hari bergumul, berdoa, saya bilang tutup, akhirnya kami tutup. Dan pada saat kami tutup itu praktis kami tidak punya apa-apa lagi. kami tidak punya apa-apa lagi. Tapi inilah luar biasa. Ini luar biasa. Kami tiap hari kami hidup dengan doa. Istri saya dibilang, Bapak, beras ini tinggal 1-2 kilo ini. Bagaimana? Saya bilang kita berdoa. Kami berdoa, anak-anak kami juga berdoa. Kami berdoa. Dan akhirnya dengan doa kami itu tidak tahu siapa beritahu. Semua jemaat kami tahu bahwa kami juga sudah putus, kami sudah bebas, dan itu tidak pernah kami sudah terima lagi, itu kami sudah tutup semua. Itu akhirnya mulai bantuan, banyak yang bantu kami, beri beras apa segala macam, kadang-kadang bantu minyak tanah, bantu minyak goreng segala macam, mereka bantu sabun sampai bantu seperti itu. Dan tiap hari kami berdoa sampai detik ini. Kami belum punya pekerjaan apa-apa, tapi saya harus akui kami tidak pernah kelaparan. Tiap hari kami dapat makan, pagi, siang, hari, malam, kami tidak pernah kelaparan. Datang saja berkat dari mana-mana. Ada teman saya dari Australia juga sama, dia bantu saya, dia bantu anak-anak saya sekolah, dia bantu segala macam, dia bantu untuk bagaimana mata saya harus bisa dioperasi, semua dia bantu. Itu tidak pernah ada sedikit pun, tidak ada kekurangan makan minum. Lalu saya bilang, ya benar. Ya, karena Tuhan omong, di burung pipit aja dia kasih makan tiap hari karena dia sayang, tidak pernah tanam padi apa semua. Apalagi kamu manusia. Itu. Jadi luar biasa. Kami belajar dari pergumulan kami. Sekarang kami masih tetap bergumul. Tetap menjalani hidup ini. Tapi terus terang, iman, keyakinan kami sudah tumbuh dan sudah mulai jadi pohon. Tapi pohon ini masih muda. Dan kami tetap rawat. Kami rawat dengan beribadah, kami rawat dengan doa, puji-pujian, syukur. Kami rawat dengan puasa. Saya juga sering puasa, karena 100 hari puasa, 1 hari hanya makan 1 kali. Pagi jam 6 saya makan, besok pagi jam 6 saya makan lagi. Itu 100 hari saya puasa. Kemudian saya juga pernah 2-3 bulan lalu, saya puasa Ester 3 hari, 72 jam. Saya tidak makan, tidak minum, dan saya bertahan. Walaupun saya penyakit gula, saya bertahan. Jadi saya lakukan semua itu, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab, saya lakukan. Tiap hari saya baca, saya bergumul seperti itu. Ada kerinduan saya banyak, ada rancangan-rancangan kehidupan saya ke depan itu banyak sekali. Seperti itu kesaksian saya, tetapi gini, saya hanya mau membuat kesimpulan kecil. Mengapa saya harus baptis ulang? Karena di Katolik dulu saya sudah dibaptis. Kayak gitu. Ini penting. Apakah dulu orang tua saya salah pada saat saya dibawa ke pastor sekitar 66 tahun lalu untuk dibaptis? Dengan baptis di Katolik itu kita tahu, namanya baptis sama, permandian, tetapi yang dilakukan itu adalah percik. Apakah orang tua salah? Atau apakah pastor yang dulu membaptis saya itu, dan tentu semua keluarga saya, apakah mereka salah? Tidak. Saya
terus terang, saya saat ini berada di sini, saya tidak pada posisi untuk menyalahkan siapa-siapa. Lalu kalau saya bertanya terus ke atas, jadi apakah pimpinan gereja Roma tertinggi di Vatikan salah? Atau apakah orang-orang dulu yang pertama tahun sekitar 1700-1800 tahun yang menggagas liturgi bahwa baptis itu adalah pakai percik, mereka salah? Tidak. Saya katakan saya tidak punya hak untuk menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya melakukan hal ini, saya menyatakan apa? Saya bersaksi tentang sejarah hidup saya. Nah, sejarah hidup saya satunya adalah agama saya. Karena di dalam KTP saya, itu agama saya Katolik. Maka saya harus ungkap, itu adalah sejarah hidup saya. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Kenapa? Saya menganggap semua itu dilakukan oleh para pemimpin di gereja Katolik. Tentu punya dasar, tentu punya argumentasi, tentu punya pertimbangan-pertimbangan yang logis menurut mereka. Tetapi kalau saya katakan salah, itu bukan saya yang ngomong. Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Tidak Alkitabiah. Kenapa? Karena saya juga sudah belajar Alkitab. Saya belajar berkali-kali. Seperti itu. Jadi, mengapa saya baptis ulang? Karena saya hanya betul-betul dengan tulus dan rendah hati mengikuti Tuhan Yesus. Dia Tuhan. Dia betul-betul suci dan kudus. Dia dikandung dari Roh Kudus tanpa noda. Hidupnya dia betul-betul kudus. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.